Pada zaman dahulu di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Randa. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari Jaka Tarub dan Mbok Randa bertani padi di sawah. Pada suatu malam, di tengah tidurnya yang lelap, Jaka Tarub bermimpi mendapat istri seorang bidadari nan cantik jelita dari kayangan. Ternyata cuma mimpi. Ini aku udah sekali sampai aku tidak berpikir lagi. Saya aku pulang saja lah. Sesaat Jaka Tarub sedang melamun, tiba-tiba terdengar ayam jantan berkokok, menandakan hari sudah pagi. Ibu Jaka Tarub pun terbangun dari tidurnya. Di mana Jaka Tarub? Kok nggak ada? Kasihan anakku, belum menikah. Siang hari, ketika Mbok Randa sedang berada di sawah, tiba-tiba Pak Ranu, pemilik sawah sebelah, menghampirinya. Mendengar niat Pak Ranu yang baru saja diutarakan, ia sangat senang. Laraswati adalah seorang gadis berparas cantik yang tutur katanya lemah lembut. Ia yakin jika Jaka Tarub mau menjadikan Laraswati sebagai istrinya. Walaupun demikian, Mbok Randa tidak ingin mendahului anaknya untuk mengambil keputusan. Biar bagaimanapun, ia menyadari jika Jaka Tarub sudah dewasa dan mempunyai keinginannya sendiri. Hari berganti hari, Mbok Randa belum juga menemukan waktu yang tepat untuk membicarakan rencana perjodohan Jaka Tarub dan Laraswati. Ia takut Jaka Tarub tersinggung. Mungkin juga Jaka Tarub telah memiliki calon istri yang belum dikenalkan padanya. Lama-kelamaan, Mbok Randa lupa akan niatnya semula. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang sangat senang berburu. Ia juga seorang pemburu yang handal. Keahliannya itu diperoleh dari mendiang ayahnya. Pagi itu, Jaka Tarub telah bersiap berburu ke hutan. Tak lama kemudian, di tengah hutan, Jaka Tarub berhasil memanah seekor menjangan. Hatinya senang, namun sayang, begitu Jaka Tarub sedang berjalan pulang, membawa hasil buruannya, tiba-tiba datang seekor harimau menyerang dan membawa menjangan itu pergi. Nasib sial belum mau meninggalkan Jaka Tarub. Capek sekali. Tak seekor ikan belum bisa tertangkap. Kamu bilang saja. Semoga ibu mati aja. Ketika Jaka Tarub mulai memasuki desanya, Jaka Tarub tertegun memandang rumahnya yang sudah nampak dari kejauhan. Jaka Tarub mulai tidak enak hati. Ia segera berlari menuju rumahnya. Orang-orang terkejut dan menoleh ke arahnya. Sesaat kemudian, Mak. mata Jaka Tarub langsung tertuju pada sesosok tubuh yang terbujur kaku di atas depan ruang tengah. Beberapa detik kemudian, Jaka Tarub menyadari kalau ibunya telah meninggal. Jaka Tarub tak sanggup menahan air mata. Inilah bukti atas firasat buruk yang ia rasakan sejak pagi. Jaka Tarub tak sanggup berbuat apa-apa. Ia hanya termenung memandang wajah ibunya. Cerita Pak Ranu bahwa istrinya yang menemukan Mbok Randa telah meninggal dalam tidurnya tadi pagi tak dihiraukan. Ia merenungi nasibnya yang kini sebatang kara. Jaka Tarub juga menyesal belum memenuhi keinginan ibunya melihat ia berumah tangga dan menimang cucu. Tapi semua tinggal kenangan. Kini ibunya telah beristirahat dengan tenang. Sepeninggalan ibunya, Jaka Tarub mengisi hari-harinya dengan memancing. Hanya dengan memancing, Jaka Tarub bisa melupakan kesedihannya. Suatu pagi hari, Jaka Tarub telah bersiap-siap untuk berangkat berburu. Dengan santai, ia berjalan menuju hutan Wanawasa karena hari masih pagi.
Sial. Kali ini mengalami sosial ini. Ikan sudah ditangkap malam lepas. Tak terasa hari sudah siang. Tak lama kemudian, Cakataruk mengintip dari balik pohon besar ke arah sungai. Dengan mengendap-endap, Cakataruk melangkahkan kakinya menuju sungai. Suara tawa gadis-gadis itu makin jelas terdengar. Dengan hati-hati, Cakataruk berjalan menghampiri tumpukan selendang itu. Apakah ini pertanda dari mimpiku? Tiba-tiba, para bidadari itu menepi dari sungai dan mengambil selendangnya masing-masing. Ayah, saya udah mana? Ayo cepat, waktunya udah hampir habis. Tunggu dulu. Karena Nawangwulan tidak menemukan selendangnya, ia dan saudara-saudaranya mencari selendang Nawangwulan. Namun usaha mereka sia-sia karena selendang Nawangwulan sudah diambil oleh Cakataruk. Maafkan aku, Nawangwulan. Kami harus pergi tanpamu. Nawangwulan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa terjatuh dan memandangi kedua saudaranya yang telah meninggalkannya. Jangan tinggalin aku. Nawangwulan pun putus asa dan tiba-tiba berucap, Siapa saja yang menemukan selendangku, jika itu perempuan akan kujadikan saudaraku. Jika itu laki-laki akan kujadikan suamiku. Cakataruk yang sedari tadi memperhatikan gerak-gerik Nawangwulan dari balik pohon tersenyum senang. Cakataruk pun keluar dari persembunyiannya dan berjalan ke arah sungai. Ia membawakan baju mendiang ibunya yang ia ambil ketika pulang tadi. Cakataruk segera memberikan baju itu kepada Nawangwulan. Hai bidadari cantik, aku Cakataruk. Aku membawa selendangnya bagimu. Cepatlah pakaian segera. Kemudian ia mengajak Nawangwulan untuk pulang ke rumahnya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak terasa rumah tangga Cakataruk dan Nawangwulan telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama Nawangasi. Tak seorang pun penduduk desa yang mencurigai siapa sebenarnya Nawangwulan. Cakataruk mengakui istrinya itu sebagai gadis yang berasal dari sebuah desa yang jauh dari kampungnya. Pada suatu pagi, Nawangwulan hendak mencuci ke sungai. Dengan Nawangasi dia akan mempergi bersih dan jangan lupa tutup emosi itu. Ketika sedang asyik bermain dengan Nawangasi yang saat itu berumur 1 tahun, Cakataruk teringat akan nasi yang sedang dimasak istrinya. Tanpa sadar, Cakataruk membuka pesan nasi itu. Ia lupa akan pesan Nawangwulan. Sesaat, Cakataruk masih dalam kebingungan. Tiba-tiba, Nawangwulan telah sampai di rumah, menatap marah. Kenapa kau melanggar pesanku? Sudah hilang sekarang kesaktianku. Maafkan aku yang telah menghiraukan kecelakaan. Sejak kejadian itu, mulailah terlihat persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis.
Bahkan sekarang padi itu sudah tinggal tersisa di dasar lumbung. Sore hari, ketika Jaka Tarub kembali ke rumahnya, ia tidak mendapati Nawang Wulan dan anaknya Nawang Asih. Tiba-tiba, Jaka Tarub yang sedang berdiri di halaman rumah melihat sesuatu yang melayang menuju ke arahnya. Dia mengamati sesaat. Dari Nawang Wulan ya. Kenapa kau tega melakukan itu, Jaka Tarub? Ya maafkan aku Nawang Wulan. Hanya itu kata-kata yang sanggup diucapkan Jaka Tarub. Nawang Wulan dapat merasakan betapa Jaka Tarub tidak berdaya di hadapannya. Jaka Tarub tidak menjawab. Ia pasrah akan keputusan Nawang Wulan. Jaka Tarub hanya bisa menahan kesedihannya dengan sangat. Ia ingin terlihat tegar setelah Jaka Tarub menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan. Nawang Asih bersedih karena ibunya meninggalkan dirinya dan Jaka Tarub. Namun mereka harus menerima semua keputusan Nawang Wulan. Sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawang Asih. Jaka Tarub hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan sambil mendekap Nawang Asih. Sungguh kesalahannya tidak termaafkan. Tiada hal lain yang dapat ia lakukan setelah ini selain merawat Nawang Asih dengan baik seperti pesan Nawang Wulan.